Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi anak dengan Bapak Hadi, yaitu mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 12 semester 1 ya. Mungkin bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin bisa presensi terlebih dahulu ya di WhatsApp group. Selanjutnya apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua sepertinya, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin bisa saya share screen-kan materinya ya. Mungkin ditunggu terlebih dahulu. Apakah materi saya sudah tertampil? Sudah, Pak. Mungkin saya mulai ya. Pada siang hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui literatur peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang termasuk dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Nah, sebelum memasuki materi mungkin ada yang mengetahui apa itu sekilas apa itu pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mungkin apakah ada yang dapat menjawabnya? Kalau tidak, mungkin saya bisa menunjuk. Mungkin saya, Pak, ingin memberi contoh. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara itu mungkin contohnya tidak membayar pajak seperti itu, Pak. Terus melanggar lalu lintas dan tidak mematuhi lalu lintas seperti itu, Pak. Terima kasih. Dapat sekali Mbak Nuha atas contohnya tentang pelanggaran. Mungkin itu tentang pengingkaran ya kalau pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pelanggaran hak. Pelanggaran hak merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan jenis-jenis cybercrime dan atau mencabut hak seseorang. Nah, pada hal ini pelanggaran hak itu melanggar hak asasi manusia. Yang gimana kita sebagai manusia sejak lahir sampai meninggal, kita mempunyai hak untuk dipenuhi oleh orang lain dan orang lain tidak bisa mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seseorang karena itu akan mengganggu atau melanggar kodrat dari manusia itu sendiri, hak seseorang. Lalu pengingkaran kewajiban adalah tindakan seseorang menghindari atau tidak ingin melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, pada hal ini untuk mencapai hak yang diinginkan seseorang, kita wajib untuk melaksanakan kewajiban untuk mencapai pelanggaran hak mencapai hak seseorang. Nah, supaya hak yang didapatkan nanti kan berasal dari kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan secara apa ya, secara rutin untuk yang mendapatkan itu tadi hak sebagai warga negara atau dimiliki seseorang. Berikut ini ya contoh perilaku pelanggaran hak warga negara. Nah, mungkin apakah ada yang tahu dari gambar ini? Mungkin dari gambar yang pertama dulu ya. Mungkin karena Mbak Nuha sudah
menjawab, mungkin apakah Mas Nasrul bisa menjawabnya? Apa itu pelanggaran yang ada di gambar nomor 1? Gambar yang pertama itu terkait kebebasan berpendapat, Pak. Oh ya, benar sekali. Nomor 1 itu menggambarkan seseorang yang ditutup oleh apa ya? Mungkin pita ya atau kertas. Nah, dari gambar nomor 1 itu digambarkan bahwa seseorang itu haruslah mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, hak menyampaikan aspirasi atau pendapat itu berguna untuk gimana ya? Untuk sebagai kekuatan dalam apa ya? Adanya pelanggaran dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terus mungkin untuk yang gambar kedua, apakah mungkin Mbak Nisa ya, apakah dapat menjawabnya atau menjelaskan tentang pelanggaran apa yang dilanggar oleh mungkin Baik Pak, menurut saya pada gambar nomor 2 ini pelanggaran yang terjadi itu tentang ke sekolah, ke hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Itu yang dilanggar. Benar sekali jawaban dari Mbak Nisa. Mungkin dari gambar nomor 2 ini kita melihat bahwa ada anak yang bersekolah dan tidak bersekolah. Nah, pada ini pemerintah wajib memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, karena pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan untuk meningkatkan intelektualitas dan integritas dari individu atau warga negara di suatu negara, dan akan berdampak pada kecanggihan dan kemajuan negara itu sendiri. Nah, yang selanjutnya contoh perilaku pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang ini mungkin apakah mungkin Mbak Nuha ya, yang gambar nomor 1, maaf, gambar nomor 1 mungkin apakah bisa menjawab apakah pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Mungkin Mbak Nuha lagi ada terkendala sinyal, mungkin dari Mas Nasrul, mungkin apakah dapat menjawabnya? Baik Pak, itu terkait dengan membayar pajak Pak. Apa Mas yang dilanggar itu? Mungkin dari sila Pancasilanya mungkin apa? Itu Pak, ketidaktaatan masyarakat dalam membayar pajak Pak. Benar sekali. Dalam nomor ini adanya orang yang lari dari pajak atau tidak membayar pajak. Hal ini kayak melanggar Pancasila dari sila ke 5 ya, keadilan sosial. Nah, semua warga negara wajib untuk membayar pajak tanpa kecuali sesuai peraturan yang ada, dan pajak difungsikan atau memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas, memperbaiki ataupun mengadakan fasilitas yang baik untuk pelayanan kesehatan, pelayanan dalam mungkin transportasi darat gitu, dan lain-lain. Nah, jadi membayar pajak itu penting bagi setiap warga negara. Nah, mungkin untuk gambar yang keempat, apakah Mbak bisa menjelaskan pengingkaran kewajiban apa yang ada di gambar nomor 2 ini ya, Mak? Gambar nomor 2 itu yang dilanggar kewajiban untuk tertib dalam berlalu lintas. Benar sekali. Ini kan, ya. Silakan Mbak dilanjutkan. ya ini kan gambarnya dijelaskan bahwa ini ada yang berbonceng 3, terus tidak memakai helm, terus ada yang lawan arah seperti itu Pak. Benar sekali jawaban dari Mbak Nisa. Nah, ini
menceritakan atau menggambarkan bahwa adanya pelanggaran warga negara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu tidak memakai helm. Helm itu sangat penting ya anak-anak untuk digunakan saat berkendara supaya jika terjadi apa-apa tidak tidak melukai kepala ya, karena di kepala itu mempunyai kayak organ-organ penting dan syaraf-syaraf penting yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ataupun menstimulasi gerak ya. Jadi itu penting sekali untuk melindungi organ-organ vital yaitu otak dari segala macam benturan yang mungkin terjadi di jalan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Mungkin Mbak Nuha apakah bisa menyimpulkan tentang materi pada siang hari ini? Baik, jadi kita sebagai warga negara yang baik harus saling mencontohkan untuk tidak mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Contohnya tadi pengingkaran hak dan kewajiban itu seperti hak berpendapat, kemudian hak sekolah seperti itu. Kemudian kewajiban warga negara itu kita tidak boleh kabur dan tidak membayar pajak karena pajak itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian ya itu Bapak mungkin dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin benar ya kesimpulan yang dikatakan atau yang dikeluarkan dari Mbak Nuha tadi bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sangat penting untuk keberlangsungan dari warga negara itu sendiri, dan pelanggaran hak dan dengan kewajiban yang ada itu supaya masyarakat itu tahu bahwa tindakan tersebut sudah menyalahi aturan dan menyalahi undang-undang yang berdampak pada kerugian, bisa berdampak pada kerugian warga negara ataupun seseorang. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti ada penugasan ya di Kahoot. Jadi nanti ada kayak pilihan ganda dan uraian di dalam aplikasi Kahoot. Nanti Bapak kirimkan linknya, nanti tinggal aja diketik di Google kahoot.com, nanti masukkan pin yang sudah Bapak kirimkan. Nanti tinggal dijawab ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Untuk deadline-nya gimana, Pak? Ya, untuk deadline-nya itu jam 10 malam atau pukul 2.00. Baik Bapak, terima kasih sudah jelas. Ya mungkin kita sudahi saja ya pembelajaran pada siang hari ini karena pertanyaannya sudah tidak ada. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama anak. Dan